terlanjur membencimu akan tetap membencimu. Jadi kalau kita menceritakan atau menjual derita kita, curhat di sosial media, yang suka sama kita mungkin akan tetap suka sama kita, tapi yang benci sama kita, biar bagaimana kelebihan ini kita ungkapkan kepada mereka, tetap mereka membenci kepada kita. Maka yang pertama, tidak penting untuk menceritakan yang namanya kekurangan kita, apatah lagi menceritakan kelebihan kita kepada orang lain, kecuali mungkin ada yang mungkin lagi daftar kerja, ditanya kamu bisa apa? Enggak mau ceritain kelebihan aku. Enggak, beda cerita. Orang lagi daftar kerja harus yang namanya menunjukkan skill-skillnya. Tapi kata ungkapan ini sangat indah. Menceritakan kelebihan kepada orang yang mencintaimu itu tidak menambah cinta mereka, karena mereka sudah terlanjur cinta. Menceritakan kekuranganmu terhadap orang yang mencintaimu, mereka terlanjur cinta. Menceritakan kekuranganmu kepada orang yang membencimu, mereka senang terhadap kekurangan yang kau dapati. Maka curhat di sosial media kadangkala betul akan menjadi bumerang bagi kita, karena orang-orang yang tidak menyukai kita akan berbahagia di atas derita kita. Lagian kita ngobrol sama sosial media itu atau curhat di sana, kan kadangkala kita memang mencari pelampiasan. Ada orang-orang yang kreatif, ketika mereka galau dia nulis buku, jadi buku nanti akhirnya, ya kan? Kemudian ada orang-orang yang kreatif, ketika galau dia nulis lagu, akhirnya jadi satu melodi yang sangat indah. Ada yang nulis puisi, ada yang malah nulis doa, sehingga ungkapan untayan doanya begitu indah. Tapi ada juga orang-orang yang membuang-buang waktunya menceritakan deritanya, menjual kisahnya, sehingga tidak mendapatkan apa-apa kecuali hujatan dari para pembencinya, dan orang yang mencintainya malah hilang respect gitu ya. Ya kan, hiduplah seakan-akan engkau yang namanya tidak punya derita. Ya, ungkapan daripada ulama itu mengajarkan kita, hiduplah engkau walaupun dalam kekurangan tapi seakan-akan bahagia terus, sehingga orang mengatakan ini orang kayaknya nggak punya masalah gitu. Allah mencintai hambanya yang seakan-akan tidak punya masalah. Kenapa? Karena dia selalu yang namanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang datang kepadanya, dia akan selalu berbaik sangka kepada Allah bahwa ini yang terbaik dari Allah untukku. Ini Allah tidak akan pernah berbuat zalim terhadap hambanya, dan Allah tidak akan pernah memberikan beban di luar batas kemampuan hambanya. Yang kedua adalah ketika menceritakan atau yang namanya menjual derita kita, ini hanya menghabiskan waktu kita tanpa kita bermuhasabah diri, tanpa kita mengingat-ingat. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, ketika kita membacanya dalam surah Yasin, ini bagus sekali kita renungkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Kalau sekarang tampil di TV mungkin masih bisa kita berkata-kata indah, karena Allah tutupi aib kami yang berbicara ini. Tapi ketika di akhirat nanti kelihatan sudah siapa itu Syam, bagaimana dosanya Syam, bagaimana buruknya Syam, bagaimana zalimnya Syam. Karena di akhirat nanti bukan lagi mulutnya Syam yang cerita, tapi tangan, kaki, semuanya akan bersaksi di hadapan seluruh manusia, dipertontonkan. Malunya kita itu, ma'adallah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syam. Baik jamaah, setelah ini